memuji Tuhan. Persiapkan Alkitab, boleh persiapkan juga kidung jemaat ya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi beribadah secara online. Inang yakin kalau kalian itu sudah kangen untuk beribadah ke gereja, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi tidak apa-apa, dengan kondisi seperti ini, kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, mari kita hadirin memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Aku Diberkati, dilanjutkan dengan Setinggi-tingginya Langit. Boleh berdiri semuanya ya, yuk. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi sambil memuji Tuhan. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Holanda Dana. Dengarkanlah titah Tuhan. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita puji kembali Tuhan kita Yesus Kristus dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Betapa indah harinya. Indah
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 792, Pasu-pasu Kami, oh Tuhan. Boleh sambil berdiri ya, Dek? Mari. Dibuka Alkitabnya kalau belum hafal. Itu tertulis di Lukas 12 ayat 8. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita puji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Baiklah adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, tapi terlebih dahulu kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Baiklah adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya ya. Tapi sebelumnya kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, di mana Tuhan memperbolehkan kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa memahami tentang firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Yang sudah bisa membaca, nanti akan dibacakan ya. Jadi kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Saya dari sini membacakan, kalian membacakan di situ. Yang belum bisa membaca, mari kita mendengarkan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Ina mau bertanya nih, minggu kemarin kita merayakan hari apa ya? Ya betul, kita merayakan hari Paskah. Kita merayakan hari Paskah. Nah, di mana semua umat Kristiani pasti merayakan hari raya, karena itu adalah merupakan hari raya terbesar. Nah, Inang tanya lagi, apa sih arti daripada Paskah itu? Ayo, ada yang bisa jawab, tapi bisa dijawab dalam hati sendiri ya. Paskah itu sebenarnya adalah hari terbesar dan terpenting bagi kita umat Kristiani. Nah, di mana waktu memperingati Yesus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari mati. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Yesus yang menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, saat murid-muridnya berkumpul dan berdoa di suatu tempat dan pintu tertutup dan terkunci, tiba-tiba Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka dan memberikan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Semua murid yang ada di situ percaya bahwa Yesus telah bangkit, dan kita semua juga harus percaya bahwa Yesus telah bangkit dari mati. Namun ada satu murid yang tidak ada pada saat itu. Siapa kira-kira yang tidak ada di tempat itu? Ya betul, Thomas ya. Thomas di situ tidak ada pada waktu Yesus menampakkan diri. Nah, waktu Thomas diberitahukan sama murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit, si Thomas itu tidak percaya. Dia bilang seperti ini. Kita bisa melihat di ayat yang ke-25 ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya."
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita seringkali seperti Thomas ini tidak percaya dengan adanya Tuhan Yesus. Padahal kita bisa merasakan ada atau bisa kita bernapas saat ini atau kita bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini itu adalah karena kuasa daripada Tuhan. Nah, berarti dengan adanya penampakan diri pada murid-muridnya, kita juga harus percaya. Kita jangan seperti Thomas yang dia bilang harus melihat luka atau bekas paku baru dia percaya. Nah, tetapi setelah beberapa hari kemudian, 8 hari kemudian, Thomas sudah kembali lagi berkumpul dengan teman-teman atau murid-murid Yesus yang lain. Nah, di situ juga pintu terkunci. Pintu terkunci. Kenapa pintu harus dikunci? Karena mereka merasa ketakutan, takutnya nanti dikuasai oleh ketakutan tadi. Nah, tetapi dengan pada saat itu juga Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, pada saat itu juga Yesus memanggil Thomas dan menunjukkan bekas paku dan mencucukkan jarinya ke dalam bekas tusukan tadi. Nah, di situ Thomas baru percaya benar kalau Yesus Tuhan kita adalah sudah bangkit. Nah, ada 2 hal yang kita pelajari daripada Thomas di sini. Yang pertama, kenapa dia tidak percaya kepada Yesus? Yang pertama adalah pada saat teman-temannya berada di suatu rumah, itu Thomas tidak ada di tempat itu. Dia pergi ke tempat yang lain. Dan yang kedua, Thomas itu orangnya adalah memiliki sifat yang ragu dan tidak cepat percaya. Tidak cepat percaya. Tetapi sifat Thomas ini juga ada pada kita masing-masing. Kita sering ragu atas kuasa dan berkat Tuhan yang kita terima. Kita sering mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita selalu khawatir dalam segala hal. Nah, pada firman kali ini kita diingatkan agar kita tidak lagi seperti Thomas yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Nah, tetapi akhirnya dia percaya setelah dia melihat luka dan memegang bekas paku yang ada di tangannya Tuhan Yesus. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 2 yang diberikan Tuhan kesempatan buat si Thomas. Yang pertama tadi, waktu dia datang pertama pada murid-muridnya, Thomas tidak percaya. Kenapa harus Tuhan Yesus menampakkan diri lagi atau datang ke situ untuk 8 hari jaraknya? Nah, di situ yang pertama adalah Tuhan masih memberi kesempatan pada Thomas untuk bertobat agar dia bisa percaya. Dan yang kedua, Yesus di sini adalah menegur Thomas dengan lemah lembut. Ya, dia menegur Thomas dengan lemah lembut dengan menampakkan dirinya dan datang ke tempat yang bersama-sama dengan temannya dan menunjukkan bahwa bekas paku itu ada pada tubuhnya. Nah, di sini bisa kita lihat sifat Yesus yang benar-benar memiliki yang baik dan sayang kepada kita. Yang pertama tadi, kita dikasih waktu untuk bertobat, dan yang kedua adalah kita harus lemah lembut. Nah, lemah lembut yang ada di sini maksudnya, walaupun tadinya Thomas itu tidak percaya bahwa Yesus bangkit, teman-temannya itu tidak menjauhkan Thomas. Thomas tetap didekatin, ditegur baik-baik. Kita juga harus seperti itu. Kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita jangan mengucilkan dia. Kita harus menegur dia dengan lemah lembut. Jadi dari sini bisa kita ambil hikmahnya agar kita mau percaya pada Tuhan Yesus. Ada sebenarnya sifat yang baik yang ditujukan Thomas, dia tidak gampang percaya. Di situ dia tidak munafik. Ada banyak orang sekarang ini dia mengatakan percaya pada Yesus, tetapi sebenarnya dia tidak percaya. Nah, di sini ada keberanian dari Thomas itu, dia tidak munafik. Benar, saya tidak percaya. Nah, tetapi dengan teguran Tuhan yang lemah lembut, akhirnya Thomas menjadi percaya pada Tuhan. Nah, jadi kita juga anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus mau percaya dan mau mengingatkan teman kita dengan lemah lembut seperti yang diberikan Tuhan sebagai contoh pada Thomas. Nah, itulah firman Tuhan yang bisa Inang bagikan untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami, agar kami anak-anak-Mu, khususnya anak-anak
anak-anak sekolah minggu Tuhan bisa mengerti dan percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan seperti Thomas yang ragu-ragu dan tidak percaya. Tetapi Tuhan, kami dapat pengalaman di sini dari firman-Mu bahwa kami Tuhan harus percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu, agar mereka Tuhan mampu melakukan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami yang mendengarkan firman-Mu, khususnya anak-anak sekolah minggu, menjadi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Baiklah adik-adik semua, ibadah kita hari ini sudah selesai. Nah, hari ini kakak dan abang pasti ada yang berulang tahun ya. Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 April. Nah, dari kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun dan doa terbaik untuk adik-adik semua. Dan sebagai kado istimewa, kami akan bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat hari jadi
awal sampai akhir ya. Jadi hari ini kakak akan menyampaikan tugas dan kreativitas dari kelas masing-masing. Tetap semangat ya, walaupun lewat online tetap semangat. Karena apa? Kemarin sudah dapat pasca ya semuanya ya, pasti sukacita. Oke, kakak akan membacakan tugas dimulai dari kelas Batita. Kelas Batita membuat video percakapan antara mama atau papa sama adik-adik berbicara tentang kasih. Boleh misalkan Tuhan Yesus itu baik ya, atau apapun yang berbicara tentang kasih, atau boleh kasih sayang mama papa kepada adik-adik, divideokan, dikirim ke grup kelas Batita. Dan yang kedua kelas Matius. Nah, di tangan kakak ada nih contohnya nih. Kelas Matius membuat salib dari apa? Stik es krim. Boleh, mungkin pada saat makan es krim boleh nih 2 biji doang kan ya bikinnya ya. Bikin di sini salib, ada tulisannya di sini ya. Tugasnya itu membuat salib dan ada tulisan nama anak ya, hidup karena Kristus. Nama anak ya. Jadi misalkan nih ada di sini. Di sini kakak bikin Kak Mawar ya. Jadi kreativitas sendiri nanti adik-adik ya. Di sini Kak Mawar hidup karena Kristus. Itu tulisannya. Hidup karena Kristus. Aku hidup karena Kristus. Akunya ditulis nama masing-masing ya, Dik. Dibikin sebagus mungkin. Ini kakak tidak pandai, jadi bisa dibikin lagi ya. Oke, terima kasih untuk itu. Dan kembali ke kelas Markus. Kelas Markus, kreativitas telur pasca ciptaan baru. Nah, bagaimana maksudnya Kak? Nanti akan dijelaskan oleh kakak dan abangnya di grup ya. Dan kelas Lukas membuat gambar pohon. Pohon kalau dia berbuah, kalau dia baik akan berbuah. Buahnya pasti baik. Nah, di dalam buah-buah itu adalah tuliskan sikap-sikap yang menghasilkan buah dari Kristus itu apa? Misalkan kejujuran. Misalkan apa lagi? Aku mau nolong mama, papa. Banyak nanti. Semakin banyak buahnya, berarti kamu semakin banyak berbuat baik. Dan yang terakhir kelas Yohanes, yaitu menggambar Yesus, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Sambil belajar berapa murid Tuhan Yesus, ada 12, berarti nanti ada 12 murid Tuhan Yesus di situ. Boleh lewat perjamuan kudus itu karena ada gambar Tuhan Yesus di tengah dan murid-muridnya ada di sisi kanan dan di sisi kiri. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan memberkati. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil